aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 28 April 2020 berjudul Lihatlah ke atas, bukan ke bawah. Ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mari kita ikuti penjelasannya. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya yang dalamnya kekayaan kemurahannya, rahmatnya, dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka sebagai pahala kerendahannya dan penambahan kemuliaannya. Kristus pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Dicatat dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 325. Seluruh sorga tertarik atas segala pekerjaan yang berlangsung di bumi ini, yang mempersiapkan pria dan wanita bagi masa yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Adalah rencana Allah agar manusia memperoleh kehormatan yang tinggi untuk bertindak sebagai rekan sekerja dengan Yesus Kristus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka harus melihat pekerjaan Allah sebagai suatu pekerjaan suci dan mulia, dan harus menyerahkan kepadanya setiap hari semua persembahan syukur dengan sukarela sebagai balasan atas kuasa kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita meningkatkan hidup di dalam Ilahi. Tidaklah perlu bagi siapapun untuk menyerah kepada pencobaan iblis, lalu menyerang angan-angan hatinya dan menyusahkan Roh Kudus. Setiap ketentuan telah digariskan dalam firman Allah, di mana semua orang memperoleh bantuan ilahi di dalam usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk menang. Dalam kehidupan agama setiap orang yang akhirnya memperoleh kemenangan, ada suatu pemandangan menakutkan, ada kesusahan dan pencobaan, tetapi pengetahuannya akan firman Allah menyanggupkan dia menyelaraskan pikirannya dengan janji-janji Allah yang menguatkannya sehingga memberi penghiburan kepada hati dan menguatkan iman di dalam kuasa yang maha tinggi. Mereka membaca maksud sementara itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dicatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Ujian iman jauh lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Arahkanlah segala kemampuanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah kepada perkara-perkara yang sulit, yang memungkinkan engkau tidak menemukan jalan keluar. Segera engkau akan melihat Yesus di atas awan-awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu, dan apa yang harus saudara lakukan ialah yang sederhana, dan biarlah Dia sendiri yang menuntun Anda. Nama besar di antara manusia mungkin tersebar kemana-mana, tetapi tabiat yang tiada bercacat celah akan bertahan sampai masa kekekalan. Allah memberi engkau pertimbangan sehat dan kepintaran agar engkau dapat menggenggam janji-janjinya, dan Yesus setiap sedia menolongmu membentuk satu tabiat yang kukuh dan terjalin. Dicatat dari buku Testimonies for the Church, volume 5, halaman 573 hingga 579.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi pertumbuhan iman dan rohani kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi dimanapun mereka berada saat ini dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik yang sedang diliburkan oleh karena menyebarnya virus corona di mana-mana. Tuhan jaga dan pelihara mereka dimanapun mereka berada saat ini. Lebih khusus, hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Karena mereka sedang berada di garda paling depan untuk membela kemanusiaan, untuk memutuskan mata rantai menyebarnya virus corona. Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka juga di hari ini Bapa. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, juga biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Terlebih mendapat jalan keluar yang terbaik untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona di mana-mana. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.